Alkisah, di zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita, bernama Dayang Sumbi. Karena suatu hal, ia menikah dengan seekor anjing sakti bernama Tumang, yang sebenarnya adalah seorang dewa yang dikutuk menjadi anjing. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra yang gagah berani, namun tidak mengetahui siapa ayahnya. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang hebat dalam berburu. Suatu hari, ketika berburu di hutan, Tumang yang selalu menemaninya tiba-tiba menghilang. Sangkuriang sangat marah dan tanpa sengaja membunuh seekor anjing lain yang dikiranya Tumang. Ketika kembali ke rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika mengetahui anjing yang dibunuh. Sangkuriang adalah Tumang, ayah kandungnya sendiri. Dalam kemarahannya, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sebuah sendok nasi hingga terluka parah. Sangkuriang merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi mengembara. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna. Dalam pengembaraannya, ia tanpa sengaja tiba kembali di kampung halamannya. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Waktu yang lama berpisah membuat mereka tidak saling mengenali. Terpesona oleh kecantikan Dayang Sumbi, Sangkuriang melamarnya. Suatu ketika, Sangkuriang meminta Dayang Sumbi untuk merapikan rambutnya. Dayang Sumbi terkejut melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, luka yang sama persis dengan luka putranya yang dulu pergi mengembara. Ia pun menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah Sangkuriang, anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung dan berusaha menggagalkan pernikahan yang tidak mungkin terjadi itu. Ia mengajukan dua syarat yang sangat berat kepada Sangkuriang. Pertama, ia meminta Sangkuriang untuk membendung Sungai Citarum dan membuat sebuah danau besar dalam semalam. Kedua, ia meminta Sangkuriang untuk membuat sebuah perahu besar untuk berlayar di danau itu, juga dalam waktu semalam. Sangkuriang yang memiliki kesaktian tinggi menyanggupi kedua syarat tersebut. Dengan bantuan makhluk-makhluk gaib, ia mulai bekerja. Dayang Sumbi yang khawatir melihat Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaannya, memutar akal. Ia memerintahkan para wanita desa untuk membunyikan lesung, alat penumbuk padi, dan membentangkan kain sutra berwarna merah di sebelah timur agar terlihat seperti fajar telah menyingsing. Sangkuriang terkecoh. Ia mengira hari sudah pagi dan pekerjaannya gagal. Dalam kemarahannya, ia menendang bendungan yang hampir selesai dibuatnya hingga jebol dan airnya meluap membentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Bandung. Perahu besar yang belum selesai dibuatnya tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang bentuknya memang menyerupai perahu terbalik. Begitulah legenda Sangkuriang, sebuah kisah cinta terlarang antara ibu dan anak, serta penjelasan mistis tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dan Danau Bandung. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan kepercayaan masyarakat Sunda.